Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, guys. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang senantiasa melihat video saya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian itu selalu diberikan kesehatan dan diberikan lancar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini, teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu itu saya pernah dilaporin gitu ya. Dilaporin bos saya ke KUMI. Sebetulnya itu ini permasalahannya nggak seberapa ya bagi saya, tapi ternyata persoalan ini tuh menjadi besar bagi pihak Jepang gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya? Jadi kasusnya ini, teman-teman. Jadi kasusnya itu saya mau minjem uang ke pihak bos saya gitu kan. Ya karena ada kebutuhan mendesak di kampung. Kebetulan di kampung itu ya ada yang mau jual tanah di belakang rumah saya. Itu pekarangan dengan ukuran 1125 persegi, ya seperwolon kurang sedikit gitu kan. Dan itu murah gitu dengan harga sekian, itu murah bagiku kan. Dan orangnya itu mendesak butuh uang. Makanya aku dengan uang ada uang, cuman pada waktu itu tuh kurang. Makanya aku pikirku mau minjem lah ke pihak bos gitu kan. Mau minjem ke pihak bos, pikirku yang namanya minjem ke pihak bos kan pasti boleh kan. Yang namanya sama bos sendiri. Apalagi yang saya pinjam itu nggak terlalu besar gitu kan. Karena sebelumnya juga bos saya pernah minjemin ke orang Betonamu atau orang Vietnam gitu kan sebesar 10 juta. Nah, itu diberikan kan. Nah, kalau soal masalah ngembaliin kontan di bulan depannya atau diangsur, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu kalau soal itu. Terus orang Kamboja juga minjem 5 juta itu diperbolehkan, ya kan, diperboleh dikasih. Nah, pikirku, oh orang Indonesia belum pernah ya kan minjem. Ya udah aku santai kan, ngomong sama pihak rumah bahasanya, oh tenang, uang itu aman, ada, pikirku kayak gitu kan. Akhirnya aku minjem kan lewat chat sama bosku kan, lewat chat tanya masalah minjem uang, tapi saya minjem uang 25 juta kan. 25 juta kan, pikirku kan ya namanya bos Jepang kan kecil lah ya kan, 25 juta itu nilai kecil lah ya, pikirku kayak gitu. Nah terus aku ngomong di dalam SMS itu minjem 25 juta dan setiap bulan dipotong gaji saya sebesar 5 juta gitu. Jadi selama 5 bulan selesai gitu kan, pikirku kan kayak gitu. Nah ternyata teman-teman, pas waktu aku SMS itu sama bos aku itu cuma dibalas apa coba? Cuma dibalas X, bayangin. Kaget aku asli. Oh berarti nggak boleh kan, pikirku. Oh berarti nggak boleh gitu kan. Nah pikirku kalau udah nggak boleh, ya udah selesai gitu kan. Nggak ada permasalahannya. Namanya nggak boleh ya udah gitu kan. Nah nggak tahunya teman-teman, sepulang aku kerja, aku ditelepon, tidak, ditelepon sama pihak KUMI. Oh ternyata bosku itu ngadu sama KUMI gitu kan. Ngadu bahwasanya eh, saya ini minjem uang untuk apa gitu kan. Saya intinya bos saya itu tidak meminjamkan uang sebesar itu gitu kan. Nah, terus pihak KUMI itu jelasin bahwasanya kalau minjem uang itu dari pihak ke orang Jepang itu suatu perbuatan yang kurang sopan. Bukannya kurang sopan, tapi emang nggak sopan gitu loh. Aku kaget loh, pikirku udah kan, ya namanya nggak boleh ya udah, tapi kok dibesar-besarin gitu ya sama pihak KUMI. Makanya aku bilang lah, makanya ada translate-nya. Terus translate-nya juga nelpon saya pada waktu itu kan video call ya. Ya bukan video call, teleponan tapi disambungin sama translator gitu kan. Akhirnya aku ngomong bahwasanya aku minjem uang ini karena ada kebutuhan mendesak gitu kan. Pikirku kalau minjem sama bos kan bisa, kalau bisa dipotong setiap bulan, jadi potong setiap bulan 5 juta gitu kan. Pikirku udah kayak gitu. Ternyata kan pihak pihak bos itu nggak membolehin, ya udah pikirku kayak gitu sensei, aku bilang kayak gitu kan. Kalau nggak boleh ya udah gitu kan.
dan nggak tahu kalau mau seribet ini nyampe dilaporin juga sama pihak KUMI, aku juga nggak tahu gitu. Kalau tahu kayak gini juga aku nggak mungkin minjem sama pihak bosku, karena kan sebelumnya pihak Vietnam orang Vietnam sama orang Kamboja itu dipinjemin boleh, tapi kan sebesar 10 juta sama 5 juta. Memang aku minjemnya 25 juta gitu kan, pikirku boleh, kalau nggak boleh ya udah gitu kan. Akhirnya dijelasin tuh sama sama pihak KUMI bahwasanya untuk apa sih sebetulnya gini 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 kan. Terus kalau minjem uang itu sama orang Jepang itu perbuatan yang tidak sopan gitu kan. Kalau memang ada kebutuhan yang mendesak harus bilang ke KUMI gitu ya, nggak boleh sama bosnya. Akhirnya aku tuh ya kayak akhirnya nggak enak lah ya kan, aslinya nggak enak banget ya, padahal ya cuma basa-basi, kalau emang nggak boleh ya udah gitu loh, tapi nyampe dilaporin sama pihak KUMI. Nah terus aku langsung SMS sama bosku teman-teman, SMS-nya gini, tolong permasalahan ini jangan diceritain ke siapa-siapa, aku malu gitu kan. Karena apa lur, jadi orang Jepang itu kalau ada suatu tragedi ataupun cerita yang menurut dia itu menarik ataupun kurang menyenangkan, itu pasti cerita-cerita ya. Cerita-cerita ke orang Jepang lainnya, ke tenaga kerja lainnya. Jadi semua orang tenaga kerja di Jepang itu yang ada di perusahaan saya itu semua tahu. Makanya aku bilang sama bosku jangan dicerita-ceritain gitu kan. Karena aku malu lah. Itu kan kalau nggak boleh ya udah ngapain gitu kan. Seakan-akan aku itu emang gimana gitu kan. Ya aku nggak tahu kalau kalau minjem uang ke pihak orang Jepang itu adalah perbuatan yang tidak sopan. Aku nggak tahu gitu loh. Kalaupun tahu aku nggak mungkin minjem gitu kan sama orang Jepang gitu loh. Nah itu anehnya orang Jepang kayak gitu loh. Makanya ya hati-hatilah ya untuk teman-teman itu, harus emang betul-betul harus tanya terlebih dahulu ketika mau melakukan suatu perbuatan gitu loh. Pokoknya tanya dulu lah ke orang-orang senpainya apa yang ya kumi translatornya itu, tanya dulu, jangan asal main-main tanya-tanya gitu. Kayak aku ini jadi sasaran gitu kan. Akhirnya gini loh. Jadi pihak bos itu memandang saya kayaknya nggak terlalu suka akhirnya gitu loh, karena kan seakan-akan aku tuh berani banget gitu kan, padahal aku cuma ya kalau emang nggak boleh ya udah gitu kan. Kalau nggak boleh ya udah gitu kan, tapi ternyata ya itu dia apa mendapat tanggapan yang kurang baik sama bos saya gitu. Akhirnya ya udah aku cari pinjaman sama, ternyata ibuku ada uang gitu kan, ada uang, ya udah akhirnya tanah itu kebeli ya, karena karena mendesak gitu kan, cuma buat nambahin gitu loh. Kalau tahu kayak gini lur, ya nggak mungkin aku minjem sama bosku gitu kan, mending langsung minjem ke ibuku gitu kan. Eh, pikirku yang namanya sama bos kan, yang namanya aku kerja di sini, gajian di sini, gajian kan ya sebesar 15 juta gitu kan, jadi kalau dipotong 5 juta kan masih 10 juta. Aku nggak tahu alasannya kenapa, ya mungkin jelas karena emang budayanya kayak gitu apa gimana nggak tahu, tapi nyatanya orang Vietnam dipinjemin gitu kan, sedangkan saya apa mungkin nominalnya terlalu besar gitu ya, dikhawatirkan saya itu kabur apa gimana gitu kan, mungkin eh, di satu pandangan bos saya kayak gitu juga paling, kayak gitu teman-teman. Aneh kan ya, ya yang nggak tahu ya ini menurut kalian saya yang salah atau emang ini budayanya orang Jepang kayak gini, saya nggak tahu ya. Yang jelas aku ngerasa ya, kayaknya ini sesuatu biasa, tapi ya orang Jepang yang aneh menurutku. Oke guys, mungkin itu saja ya pemberitahuan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran buat teman-teman sekalian. Kalau orang Jepang itu beda budayanya, asli beda banget pokoknya ya sama orang Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.